Halo sobat jalan-jalan asik seru. Pada kesempatan kali ini, terutama libur panjang hari Senin sampai Rabu, kita berjalan-jalan untuk melihat keindahan peninggalan nenek moyang kita. Terutama ini di daerah Nganjuk, tepatnya di Jalan Panglima Sudirman, Desa Candirjo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Situs bersejarah yang kita kunjungi kali ini adalah Candi Lor atau juga disebut sebagai Candi Boto. Diduga candi ini merupakan peninggalan dari raja pertama Kerajaan Medang atau Mataram kuno periode Jawa Timur, yakni peninggalan Empu Sindok pada tahun 937 Masehi. Ketika kita memasuki pelataran dari Candi Lor ini, kita akan melihat struktur yang oleh masyarakat diyakini sebagai makam dari abdi dalam Empu Sindok, yakni Eyang Kerto sebelah kiri, dan sebelah kanan ini adalah makam dari Eyang Kerti. Tetapi kalau kita amati memang agak mirip dengan Candi Perwara yang biasa mengiringi dari candi utama. Dalam hal ini adalah Candi Lor. Tetapi oleh masyarakat sekitar, dua struktur ini diidentifikasikan sebagai makam dua abdi dalam dari Empu Sindok. Kita bisa melihat struktur batu batanya cukup besar-besar. Jarang zaman sekarang ada struktur batu bata yang seperti ini. Karena kita datangnya masih pagi hari, maka di sekitar Candi Lor ini masih dibersihkan oleh juru pelihara. Kita bisa melihat bahwasannya daerah sekitar Candi Lor ini cukup bersih karena memang cukup terawat. Kita akan coba naik Candi Lor ini, namun tetap harus hati-hati teman-teman, dikarenakan ini musim penghujan. Jadi kondisi dari Candi Lor ini banyak sekali ditumbuhi oleh lumut sehingga jalannya agak licin. Di depan sana ada larangan bagi para pengunjung untuk tidak menaiki dari struktur Candi Lor ini, karena struktur ini sudah berusia ribuan tahun. Khawatirkan bagi para pengunjung yang naik ke candi ini bisa merusak dari struktur itu sendiri. Ini juru peliharanya sedang membersihkan areal dari Candi Lor ini. Kebanyakan sampahnya memang dari daun-daun pohon kepuh yang cukup besar di tempat ini. Kita lihat ini, akarnya kelihatan sampai menghujam ke dalam tanah, dan sebagian besar memang akar dari pohon kepuh yang berusia ratusan tahun ini sudah membelit dari struktur Candi Lor ini, sudah masuk sampai ke dalam-dalam dari struktur batu batanya, seperti nangkring di atas dari Candi Lor ini. Inilah yang menjadi ikonik dari Candi Lor, karena hal seperti ini jarang kita temui di peninggalan-peninggalan candi-candi zaman dahulu.
Ya, ini adanya pohon cukup besar nangkring di atas struktur dari sebuah candi seperti ini. Kita bisa lihat betapa kekarnya akar-akar pohon ini menghujam dari struktur batu batanya. Tampak sudah sangat melekat, tidak bisa dipisahkan dari struktur candi tua ini. Kita coba lihat sampai ke atas. Inilah pohon kepuh yang melegenda. Tampak ada buahnya di atas sana. Ini bagian bawahnya, dan ini adalah buah dari pohon kepuh. Di dalamnya ada bijinya, coba kita lihat. Menurut juru peliharanya, buah dari pohon kepuh tidak layak untuk dimakan. Jadi teman-teman hati-hati kalau datang kemari menemukan buah dari pohon kepuh, karena memang ini bukan buah untuk konsumsi. Bahkan katanya bisa keracunan kalau sampai dimakan secara berlebihan. Kita akan bergerak maju untuk melihat lebih dekat dari struktur dari candi ini. Tampak keropos teman-teman, ini cukup mengkhawatirkan. Bagian ini menggerus batu batanya, sudah sangat lapuk. Bagian yang ini patut disayangkan. Semoga nanti ada perhatian dari pihak pemerintah dan pihak yang berwenang, karena kalau dibiarkan lama-lama bisa-bisa struktur dari candi ini banyak yang roboh. Karena kata dari juru pelihara, setiap tahun pasti ada saja struktur atau bagian dari candi ini dipastikan roboh. Untuk Candi Lor ini diyakini sebagai tugu peringatan atas jasa-jasa masyarakat Anjuk Ladang ketika itu dalam upaya membantu Mpu Sindok mengalahkan pasukan Melayu yang memang ingin menanamkan pengaruhnya di wilayah Nganjuk ini. Candi ini pun hingga sekarang diyakini sebagai monumen atau sekaligus tugu peringatan awal berdirinya Kabupaten Nganjuk. Untuk tanggal pendirian candi ini oleh Raja Mpu Sindok menjadi dasar penetapan hari jadi Kabupaten Nganjuk yang diperingati setiap tanggal 10 April. Hal ini berdasarkan pada prasasti Candi Lor itu sendiri yang menunjukkan angka tahun 859 Saka, atau kalau Masehi sekitar tanggal 10 April 937 Masehi. Kita lihat komposisi batu batanya cukup besar dan cukup tebal, tersusun rapi di sekitar struktur candi ini, sangat luar biasa. Untuk teman-teman yang ingin datang mengunjungi dan melihat-lihat keindahan dari Candi Lor ini di saat musim penghujan seperti ini, tetap memperhatikan keselamatan diri masing-masing. Karena apa? Karena struktur yang ada di candi ini sudah tua. Dikhawatirkan adanya reruntuhan struktur batu bata yang cukup tebal dan cukup besar bisa jatuh menimpa kepala kita kalau kita lengah sedikit
Untuk itu kita diharapkan menjaga jarak aman dari situs yang sangat penuh sejarah ini. Kita lihat ini akar dari pohon kepuh masuk di sela-sela struktur batu bata hingga naik ke atas. Tampaknya akar ini sudah menjadi satu dengan Candi Lor sehingga tidak bisa dipisahkan. Memang momen kemenangan Empu Sindok dan juga masyarakat Anjuk Ladang ketika itu dalam mengalahkan kerajaan Melayu sangat membekas di dalam hati sanubari Empu Sindok. Oleh karena itu Empu Sindok memerintahkan kepada pasukannya agar dibangun Candi Lor di Anjuk Ladang ini, yang sekarang ini masuk desa Candirejo Nganjuk. Kompleks candi ini juga diperkirakan dulunya dibangun sampai puluhan hektar. Bahkan ada yang menduga dahulunya sekitar 80 sampai 90-an hektar. Akan tetapi sekarang hanya tersisa tumpukan batu bata seperti ini, dan di atasnya ada pohon kepuh yang berusia ratusan tahun. Bagi teman-teman yang ingin datang kemari, akses ke tempat ini sangatlah mudah dikarenakan Candi Lor ini berada tepat di pinggir jalan besar, sehingga sangat memudahkan akses bagi para pengunjung yang ingin datang dan melihat-lihat suatu candi yang menjadi kebanggaan masyarakat Nganjuk. Tidak seperti pada umumnya, biasanya peninggalan-peninggalan purbakala atau peninggalan-peninggalan zaman kerajaan dulu biasanya terletak di tengah perkebunan maupun tengah persawahan yang aksesnya terkadang sebagian besar masih cukup sulit, tetapi untuk candi ini sangatlah mudah. Di belakang candi ini kita lihat persawahan warga sekitar yang umumnya untuk sekarang lagi menanam padi. Untuk di depan dari candi ini adalah jalan besar, jalan umum yang biasa dipergunakan oleh masyarakat sekitar. Memang untuk sekarang agak miris ya teman-teman, kalau kita lihat kondisi dari Candi Lor ini tampak keropos di sana sini. Ini kalau dibiarkan sampai bertahun-tahun, dikhawatirkan strukturnya tidak bisa utuh lagi, karena setiap tahun pun
pasti ada struktur yang jatuh maupun rusak. Kalau dibiarkan lama-lama bisa ambruk untuk situs yang sangat bersejarah ini. Semoga saja ada kepedulian dari pemerintah yang berwenang agar bisa segera memperbaiki dan juga memugar candi yang menjadi maskot masyarakat Nganjuk ini. Demikianlah teman-teman liputan kami tentang candi yang sangat bersejarah sebagai tempat edukasi wisata. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Iya.